Jadi kali ini kedatangan dari perwakilan Sumbu Pendek. Itu Bang Dito. Bang Dito perkenalan dulu. Nama saya Yoga. Saya adalah salah satu pendengar fanatik dari seluruh podcast yang personalnya komika. Hampir semuanya saya dengerin. Salah satunya Sumbu Pendek yang ada di Noise. Sama seperti konten sebelumnya minggu lalu. Konten ini ada 5W1H, 5 pertanyaan dari saya, satunya dari bintang tamu sebelumnya. Nanti Bang Dito nyambung pertanyaan untuk bintang tamu selanjutnya. Siap. Pertanyaan dari bintang tamu sebelumnya adalah siapa podcaster yang tidak bisa disebut podcaster dari sekian banyak podcast? Aduh. Yang tidak layak disebut podcaster. Oke. Itu harus dijawab sekarang. Nanti setelah boleh. Boleh ya. Sambil mikir. Pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya kan punya podcast lagi, podcast maunya topik yang dijauhi apa? Yang dijauhin. Iya, topik yang paling dijauhi kalau misalnya pengen punya podcast lagi. Kalau pengen punya podcast lagi tapi nggak mau ngomongin yang itu. Iya, nggak mau ngomongin politik sih kayaknya. Kenapa? Alasannya? Ini karena banyak porosnya. Banyak porosnya. Jadi maksudnya bakal nimbulin pro dan kontra gitu. Berarti podcastnya Gilbas Kania sama Mamat gak dengerin di Noise? Dengerin. Komika. Kalau komika. Itu tuh kalau tidur harus dengerin mereka dulu. harus gitu. Maksudnya itu lebih kayak karena kan mereka kan dibalut sama komedi kan. Kalau iya. misalkan yang podcast yang benar-benar serius politik. Biasanya tuh mereka udah basisnya kuat gitu. Bukan basis iya. Tapi mungkin ada juga. Tapi Iya. maksudnya mereka berdasar gitu. Jadi kayak bukan lontaran-lontaran yang hanya sebagai persepsi masing-masing, tapi udah antar pendapatnya itu udah ada dasarnya gitu. Nah itu yang kayak takutnya karena saya juga bukan dari background politik gitu, jadi kayak lebih gampang orang kayak ini orang ngomongin apa sih gitu. Sebenarnya yang kalau misalkan yang ditakutin dari mungkin ya konten kreator ya, kayak misalkan nih mereka mau membuat suatu apa sih bisa dibilang kayak semacam podcast lagi. Dia melabelkan sebagai podcast A gitu. Pasti kadang-kadang ada lagi tuh ahli-ahli A yang lain kan. Nah, seperti pasti politik banyak kan. Mereka sumbernya dari macam-macam. Nah, itu yang gue takutin karena pasti banyak tuh pikiran-pikiran yang lain, ada yang kiri, ada yang kanan, ada yang tengah. Nah, itu belum ada yang semi kiri, semi kanan. Nah, itu yang kayak gitu aku paling males sih sebenarnya. Berarti rame-rame kemarin soal tata politik itu nggak ngikutin? Ngikutin tapi ya udah kayak cuma ya sebagai pengetahuan umum kali ya gitu. Kalau podcast kan di Sumbu Pendek sekarang sudah mengundang berbagai macam. Lebih tepatnya bukan berbagai macam bintang tamu sih. Bintang tamunya muter aja gitu aja, kayak Generasi Geram, Sastra, Alif sama Talpaf gitu, terus Coki dan lain-lain. Nah, dari sekian banyak public figure yang ada di Indonesia, terutama siapa public figure yang pingin diundang lagi di luar yang belum terundang ya, gitu yang belum terundang, yang pingin banget gitu. Yang pengen banget sebenarnya tuh dari Sumbu Pendek tuh pengen banget undang Rocky Gerung sih sebenarnya. Kenapa? Kayak ada dua nih akhir-akhir ini. Dulu tuh pengen mengundang Rocky Gerung sama Mad Dog. Nah karena akan jadi warna baru aja kali ya. Jadi karena kan tadi kan juga Mas Yoga bilang kalau Sumbu Pendek itu rata-rata juga perputaran dari tamunya ya paling dari komika aja kan, dari komika. Terus kita sekarang mulai ada musisi ya segala macam. Cuman pengen yang langsung bener-bener nyebrang gitu. Ada yang dari aktor gitu kan. Mungkin pernah dengar aktor Ilham Setiadi kan. Nah itu tuh pernah kita undang gitu. Itu dua episode yang lalu. Betul. Aktor udah coba. Nah, pengen yang aktor lebih ekstrem lagi, yang action gitu, jadi Mad Dog gitu. Kalau Rocky Gerung itu lebih kayak kayaknya nih bapak-bapak tuh
banyak deh unek-uneknya gitu. Kita nganggapnya gitu karena kan kita suka Iya. apa ya menyampaikan keresahan kita kan, pengen tahu di keresahan pasti para pendengar Sumber juga kayak penasaran ini bapak tuh kayaknya semua orang di Sika tuh pengen ngomel apa sih seperti gitu. Kalau misalkan mau saya kasih referensi untuk podcast bapak-bapak, salah satunya itu podcastnya Arif Didu. Didu? Iya, di Has Kreatif. Oke. Arif Didu. Komika juga, cuman perspektifnya itu bapak-bapak lucu, Oke. bapak-bapak tongkrongan. Kalau bapak-bapak agak serius dan mungkin banyak ngeluhnya itu Rahman Afri. Berarti mirip Adriana Colby. Ngeluhnya lebih ke penyakit bapaknya. Oke, Bukan oke. ngeluh tentang keadaan Keadaan. sekitar gitu. Ngeluh Iya, tentang iya, iya. kesehatan, ngeluh tentang kelakuan kecil-kecil aja. Kalau yang lucu Arif Didu. Ya. Kalau misalkan di dunia podcast ini ada transfer Windows. Terus Bang Dito ini disuruh milih mau tukar dan mau nambah atau mau nambah personel. Bang Dito mau nuker siapa atau mau nambah siapa? Ini harus dari podcast Sumber Pendek atau boleh yang lain? Terserah. Kalau dari podcast Sumber Pendek mau ditukar mau ditambah silakan. Kalau dari podcast yang lain mau ditambah ditukar silakan. Dia kan lebih seneng sama mantan itu lebih seneng itu. Kayaknya apa ya? Hohihi Nah, lagi. itu kan Mau ditambah atau Ditambah kayaknya. Ditambah siapa? Kayak bisa maksudnya Hohihi atau Chandra sih. Iya. Mungkin Hohihi kan lebih ada sifat edukatifnya kan. Iya, iya. Bahas tentang politik luar negeri. Iya. Mungkin akan ada lebih menarik misalkan ada elemen orang yang benar-benar tanda kutip kosong gitu. Jadi kayak misalkan dari ada sisi komedinya ada, dari sisi yang Berwawasan ada. benar yang akademiknya Iya. ada, dan ada yang orang-orang yang kayaknya tuh kosong, jadi dia tuh lebih akan bertanya gitu di dalam apa namanya pembicaraan kayak gitu. Kayaknya jadi menarik sih. Mau naruh siapa? Kalau di kan sekarang lagi ngetren bocah-bocah kosong yang cewek banding cowok, mau naruh siapa di Hoi atau di Wawancara? Sebenarnya kosong itu nggak, bayanganku nggak mesti yang kayak bener-bener yang image-nya kayak Dustin. Ya mungkin kayak Iya. Dustin gitu, tapi yang orang lain aja, karena kan pasti kan pembicaraan juga iya. sebenarnya kan mereka nggak ngerti tentang politik luar negeri kan gitu. Nah, kayak gitu-gitu aja sebenarnya dia lebih luas gitu. Misalkan ya kayak misalkan Mad Dog gitu, itu kan pasti dia jauh kan dari Iya. dunia yang mereka omongin. Nah itu kan jadikan kayak oh ternyata begitu ya gini-gini. Nah itu jadi kayak lebih berwarna sih sebenarnya, karena emang gue suka kalau bisa ada dari berbagai sumber itu, jadi menurut gue karena podcast sekarang kan udah template-nya udah banyak Iya. ya, dan itu aja Iya. gitu. Nah itu kalau misalkan bisa ditabrakin mungkin jadi warna atau genre yang baru di podcast. Nah kalau menurut Bang Dito, selain podcast Sumbu Penda, podcast apa yang Bang Dito banget? Yang mulai dengerin dari pertama, seneng ngikutin semua sosial medianya dan ya, hafal Yang gue banget ya Iya. sebenarnya. Selain Sumbu Penda ya. Sebenarnya kalau gue pribadi itu awal dengerin podcast yang mungkin itu ngerasa gue banget ya, podcast luar sebenarnya. Siapa? Namanya Hidden Brain. Tentang apa itu? Jadi dia tuh kayak tentang jelasin kenapa sih manusia tuh berperilaku kayak gitu. Oh. Jadi dia akan jelasin dari sisi kinerja otaknya gitu. Nah itu dia dari NPR, dari gua kayak dari Inggris deh, dari Inggris. Jadi dia dijelasin misalkan kenapa sih orang ego. Nah itu nanti dia ngundang ahli saraf apa gitu, terus dia jelasin karena begini gitu. Mungkin simpelnya kenapa bisa dibilang kayak kenapa orang seneng melakukan A gitu, oh karena itu meningkatkan serotoninnya dia lebih bahagia gitu. Nah kayak gitu gue sukanya sebenarnya kayak gitu. Baru akhir-akhir udah mulai kerja makanya ada Sumbu Pendek, karena gue lagi dengerin Hidden Brain dan si Maksud ngajak gitu buat ngeluapin keresahan pas habis kantor aja, seperti kayak gitu sih. Kalau misalkan ditanya zaman sekarang kayaknya semua podcast sudah ada deh, yang hampir nggak ada yang belum tersentuh gitu loh ininya. Mungkin malah yang, Segmennya, ya. iya kan? Iya, segmen. Mungkin malah yang kayak tadi yang Hidden Brain itu yang belum disentuh sama di Indonesia mungkin. Kalau dilihat dari polanya seperti itu, sekarang itu kayak Raditya Dika. Oh gitu. Iya, Berarti udah ngundang-ngundang dokter-dokter. Richard Lee.
Richard Lee, bukan kayak dokter kemarin dokter gigi, terus sekarang dokter saraf. Oh, Raditya Dika sudah mulai seperti itu. Mungkin sebentar lagi mau pindah haluan jadi podcast kesehatan, kita nggak tahu lagi. iya bisa jadi sih. Kita nggak tahu lagi. Untuk menjawab pertanyaan pertama, bagaimana? Podcaster ya? Ya, podcaster siapa yang nggak cocok disebut podcaster? Waduh. Bebas mau siapa? Mau dari podcast komika silakan, mau di luar podcast komika silakan. Sebenarnya jadi kalau menurut gue pribadi ya, podcaster sekarang udah jadi agak bias sih. Iya. Maksudnya kayak yang dibilang podcaster itu yang kayak gimana gitu. Iya. Kayaknya sekarang gue perhatiin kalau misalkan mau survive di dunia podcast di Indonesia tuh nggak ada yang benar-benar podcaster gitu, karena Iya. yang gue pahamin tuh podcaster kayak ya yang audio aja gitu kan, kayak zaman awal-awal pas booming di sini kan. Tapi kalau makin ke sini kayak semua ya layak aja sih. Iya lah ya. Nggak, ya karena terlalu gampang untuk masuk ke dunia podcast, jadi kayak ya semua orang bisa aja, nggak ada yang bisa bilang layak gak layak. Jadi itu menurut gue emang ada diplomatis ya. Iya, kalau jawaban dia tidak diplomatis. Kalau saya sendiri itu ada beberapa orang yang tidak cocok untuk jadi podcaster. Contohnya? Tidak akan menyebutkan nama, tapi kayak Jadi Corbuzier. dari komputer memang basicnya memang dari presenter dari dulu memang masih oke. Tapi Oke. kayak misalkan kayak gamers atau dari dunia yang jauh dari kata podcast itu tiba-tiba masuk ke podcast kan Udah koordinasi sama si Ian. kita nggak tahu dia seperti apa sebelumnya, Iya. tiba-tiba langsung melejit langsung naik itu kan kok gini komedinya, kok gini memberi informasinya kan Oh, nggak iya. cocok gitu disebut podcaster. Kalau secara audio saja kan, karena basic podcaster kan audio konten saja, bukan audio Betul. visual gitu. Nah, tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada itu, merasa nggak enak aja gitu. Tidak menyebutkan nama, tapi ya pasti tahu siapa akan siapa gitu. Nah, karena sekarang udah terakhir, sekarang gantian Bang Dito mau ngasih pertanyaan untuk bintang selanjutnya. Pertanyaan untuk bidang fang selanjutnya. Iya, gimana Cong? Apa ya? Jadi berarti boleh seluas mungkin. Ya, ya? seluas mungkin, terserah. Iya, biar bisa duduk. Boleh, gue belum mikir dulu sih. Silakan. Apa ya? Ini. Itu masih ada kecil. Lama lagi gua. Enggak apa-apa. Santai kok ini kontennya, konten santai. Harus podcast ya? Enggak, terserah. Mau segmennya Oh, sebebas mungkin, enggak tergantung harus podcast kok. Wah, ya yang simpel aja kali ya. Sejauh mana seorang content creator itu bisa menjual dirinya di dalam konten, maksudnya ya sejauh mana gitu loh, yang sampai dibilang kayaknya dia masih oke deh karena dia buat konten juga gitu, bukan untuk buat ngejual dirinya secara pribadi, berarti kayak gue berkarya gitu. Nah, sejauh mana orang tuh bilang dia masih di tahap berkarya, bukan udah ngejual diri gitu. Nah itu sih. Baik, terima kasih Bang Dito atas Sama-sama waktunya. Sama-sama. Semoga podcast Sumber Pendek terus di atas. Amin. Mengalahkan podcast berisik kalau bisa. Agak susah kalau itu ya. Karena aku pernah di fase dimana podcast Sumber Pendek di atasnya berisik. Ya, alhamdulillah. Pernah dengerin apa itu. Alhamdulillah. Semoga bisa balik lagi ya. Kemungkinan iya, karena Betul. Sumber Pendek Iya. ada yang nggak bayar kan? Itu Berisik kan? Itu. Berisik harus bayar. Iya. Dan banyak juga. Maksudnya Kita berapa kenapa bulan mulai dengerin coba. podcast Sumber Pendek karena gini, banyak sekali ke podcast yang hampir serupa kayak Senior Him, terus Yang paling grip apa? Taiwan suruh format kembali. bertiga yang Berapa tuh? dapat lucunya, dapat geramnya itu PSK masih saya. Oh ya. Terus popcorn Udah Iya. dibawa orangnya. berdua. Nah itu yang semi mirip tapi Oh, enggak ada ya yang enggak belang banget ya, masih sama lah, pembahasannya masih lama. Mungkin Terus bedanya semua marah-marah kali ya. iya, tapi komedinya masih hampir sama gitu loh. Oh beloknya kesini masih hampir sama karena mungkin ya Bang Oza lingkar pertemanannya ya dekat-dekat sama situ kan, jadi hampir sama.
Tuh. Yaudah, Bang. Terima kasih Bang. Siap, terima kasih.